tokoh sains barat dan penemuannya. Yang pertama ada Alexander Graham Bell, lahir pada 3 Maret 1847 di Edinburgh, Skotlandia, dan meninggal pada 2 Agustus 1922 di Pembroke, Lockett, Brighton, Nova Scotia, Kanada. Nah, beliau ini adalah seorang penemu, ilmuwan, dan juga guru tunarungu di Amerika yang kelahirannya di Skotlandia. Pencapaiannya itu ada 2. Nah, penemuan yang pertama yaitu telepon. Telepon diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1976. Bell bersama Watson, yaitu asisten rekan kerja, yaitu melakukan uji coba percakapan telepon pertamanya. Mereka berada di ruangan yang berbeda dan melakukan percakapan melalui pesawat telepon. Nah, dari penemuan ini, Bell itu melakukan penelitian untuk menemukan cara berkomunikasi agar lebih mudah. Bersama dengan asistennya Thomas Watson, Bell melakukan percobaan atas perangkat telepon pertama. Temuan yang kedua yaitu layang-layang tetrahedral. Bell memulai eksperimennya dengan layang-layang kotak tetrahedral pada tahun 1898 yang akhirnya mengembangkan struktur rumit yang terdiri dari beberapa layang-layang tetrahedral majemuk yang dilapisi sutra merah marun. Dibuat dengan tujuan membawa manusia di udara. Dinamakan SafeNet 123 karena lepas landas dari air. Nah, makhluk tetrahedral raksasa ini itu dikembangkan atau diterbangkan baik tanpa awak maupun berawak selama periode 5 tahun kurang lebihnya, dari tahun 1907 hingga 1912. Tokoh yang kedua itu ada Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison dilahirkan di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Nah, tahun 1854 orang tuanya itu pindah ke Fort Warren, Michigan. Nah, Edison pun tumbuh besar di sana. Nah, sewaktu kecil, Edison hanya sempat mengikuti sekolah itu selama kurang lebih 3 bulan. Nah, sejak usia muda Edison itu menunjukkan minat awal dalam sains dan teknologi. Ia melakukan percobaan di ruangan bawah tanahnya dan mendirikan laboratorium kecil di rumah masa kecilnya. Nah, sepanjang karir hidupnya Edison itu memegang kurang lebih ada 1000 paten untuk berbagai penemuan dan inovasi. Penemuan pertama Edison yaitu tentang fonograf. Edison itu menciptakan mesin pemutar musik pertama yang dikenal dengan sebutan fonograf pada tahun 1877. Nah, fonograf ini itu memungkinkan rekaman suara dapat diputar kembali, mengubah industri musik dan menjadi salah satu pendahulu perangkat pemutaran suara modern. Nah, untuk penemuan yang kedua yaitu tentang baterai alkali. Sebagai pemimpin revolusi listrik dunia, Thomas Alva Edison itu juga mematenkan baterai alkali pada tanggal 31 Juli 1906. Nah, Edison memperoleh hak paten dari Amerika Serikat dan Eropa untuk baterai nikel besinya pada tahun 1901 dan mendirikan Edison Storage Battery Company pada tahun 1904 dan memiliki kurang lebih itu 450 orang pekerja. Nah, baterai isi ulang pertama yang mereka produksi adalah baterai untuk mobil listrik. Nah, akan tetapi banyak cacat dengan pelanggan yang mengeluh tentang produk tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa produk untuk baterai untuk mobil listrik itu kurang sempurna, sehingga banyak pelanggan yang mengeluh. Galileo lahir di Pisa, Toscana pada tanggal 15 Februari 1564. Nah, putra tertua Vincenzo Galilei, seorang musisi yang memberikan kontribusi penting pada teori dan praktek musik yang memungkinkan, telah melakukan beberapa eksperimen dengan Galileo pada tahun 1588 sampai 1589 tentang hubungan tersebut antara nada dan tegangan senar. Nah, penemuan pertama Galileo Galilei yaitu tentang teleskop. Nah, penemuan teleskop berawal dari perdebatannya tentang pendapatan Aristoteles yang menyatakan permukaan bulan rata dan mampu memancarkan cahaya sendiri. Nah, teleskop buatan Galileo Galilei hanya mampu menghasilkan perbesaran objek 99 kali.
Nah, ia terus memperbaiki hingga teleskopnya mampu memperbesar objek yang diamati 30 sampai 33 kali. Penemuan yang kedua itu ada celaton. Celaton adalah alat yang ditemukan oleh Galileo Galilei untuk mengamati satelit Jupiter dengan tujuan menemukan garis bujur di Earth. Nah, bentuknya itu seperti tutup kepala dengan teleskop yang dipasang di lubang matanya. Nah, untuk materi yang ke-8, perkembangan sains pada masa kejayaan Islam. Nah, periode sejarah Islam, peradaban Islam itu dapat dilihat dari periode sejarah peradaban Islam itu sendiri. Nah, menurut Nauruzuman Siddiqui, sejarah peradaban Islam itu dibagi menjadi 3 periode. Nah, periode pertama itu periode klasik, ya, itu lebih dari 650 sampai 1258 Masehi. Nah, yang kedua ada periode pertengahan, jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi, dan periode modern mulai abad ke-18 hingga sekarang. Nah, sedangkan menurut Harun Nasution, sejarah peradaban Islam itu dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik, yaitu 650 sampai 1250-an Masehi. Yang kedua ada periode pertengahan, yaitu sekitar 1250 sampai 1800-an Masehi, dan periode modern yaitu 1800-an hingga sekarang. B. Ada masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam yaitu pada tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Nah, ketika itu para filsuf, ilmuwan, dan insinyur Islam itu menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Nah, banyak dari perkembangan dan pembelajaran ini dapat dihubungkan dengan geografis. Bahkan sebelum kehadiran Islam, kota Mekah itu merupakan pusat perdagangan di Jazirah Arab. C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama ada Al-Kindi 188 sampai 260 Hijriah. Al-Kindi bernama lengkap Yaqub bin Ali-Isa Al-Kindi, lahir di Kufah yang sekarang itu salah satu kota di Irak. Nah, tahun 188 Hijriah dan wafat di Baghdad pada 260 Hijriah. Berkat kontribusinya di bidang filsafat, Al-Kindi tersohor dengan julukan filsafat Arab. Selama masa hidupnya, Al-Kindi terbilang ilmuwan yang sangat produktif. Ia menulis banyak karya di banyak bidang ilmu yang mencakup tentang metafisika, etika, logika, psikologi, farmakologi, matematika, astrologi, optik, dan masih banyak lagi. Oke, yang kedua ada Al-Farabi 258 sampai 339 Hijriah. Nah, Al-Farabi bernama lengkap Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uslak Al-Farabi, lahir di Farab, Transoxiana, Asia Tengah, pada tahun 258 Hijriah dan wafat di Damaskus, Suriah pada tahun 339 Hijriah. Nah, sejak kecil Al-Farabi dianggap sebagai sosok yang sangat berbakat dan istimewa. Ia menguasai banyak bahasa dengan konsentrasi bahasa, yaitu bahasa Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Nah, di bidang filsafat sendiri, kontribusi pentingnya adalah dengan menggabungkan filsafat Yunani dan juga filsafat Islam. Nah, ia juga amat ahli di bidang matematika, pengobatan, musik, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Ibnu Haytham 354 sampai 430 Hijriah. Nah, Ibnu Haytham bernama asli Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham, lahir di Basrah, Irak pada 354 Hijriah dan meninggal dunia pada 430 Hijriah. Hingga sekarang Ibnu Haytham dikenal sebagai bapak optik modern. Di barat ia dikenal dengan nama Al-Hazen. Ibnu Haytham menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar itu secara detail. Nah, analisisnya itu mengenai cara kerja mata dan pengobatannya itu masih dipelajari hingga saat ini. Nah, sedangkan karya Ibnu Haytham yang dikenal dengan
Yang terkenal adalah kitab Al-Manazir, buku optik. Nah, hingga kini buku itu diakui sebagai salah satu rujukan kajian optik di banyak universitas di dunia. Nah, untuk materi yang ke-9 yaitu tentang perkembangan sains di negara barat. Nah, yang pertama ada sejarah sains barat. Sains barat modern adalah model yang dikembangkan oleh para filsuf dan ilmuwan barat sejak abad ke-17 untuk mempelajari alam semesta, termasuk semua aplikasi praktis di bidang teknologi. Nah, pada abad ke-18 kemajuan ilmu pengetahuan barat itu mendominasi dunia Islam, apalagi dengan jatuhnya beberapa wilayah Islam ke tangan Kristen barat, seperti hancurnya Islam pada Andalusia tahun 1492, jatuhnya ke Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, dan kapitualisasi Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte tahun 1789. Nah, yang kedua ada pandangan Islam terhadap sains barat. Nah, pandangan Islam sendiri terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan juga modern. Nah, justru Islam sendiri itu sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan riset, untuk bereksperimen dalam segala hal, dalam hal apapun itu. Nah, termasuk sains dan juga teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Nah, intinya itu Islam itu mengajarkan umatnya itu untuk mempelajari sains itu. Nah, yang C yaitu tentang yang ketiga yaitu kontribusi ilmuwan terhadap kemajuan sains di barat. Nah, kontribusi ilmuwan muslim sendiri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan sains barat. Nah, diantaranya yang pertama yaitu pemikiran Ibnu Rushd membuka cakrawala baru dalam ilmu pengetahuan eksplorasi. Nah, Ibnu Rushd terhadap dunia telah menginspirasi berbagai kalangan pelajar dan sarjana baik di dunia Islam maupun barat. Nah, untuk mentransfer pemikiran atau pikiran-pikirannya, transformasi pandangan-pandangannya, Ibnu Rushd dapat diakses melalui karya-karyanya dan perkuliahan di berbagai universitas, di antaranya Universitas Cordoba, Sevilla, Malaga, Granada, dan Salamanca di Andalusia. Nah, kurang lebih itu. Yang kedua yaitu pemikiran dari Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham lahir di Basrah pada tahun 354 Hijriah. Nah, setelah mendapatkan pendidikan awal di Basrah, ia bekerja sebagai pegawai pemerintah di kota kelahirannya, sebelum memutuskan untuk merantau ke Ahwas dan Baghdad. Di sana ia melanjutkan pendidikan dan mulai menulis. BN Al-Haytham merupakan ilmu yang digemar melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Vauquer-Bacon dan Kepler. Nah, pencipta mikroskop serta teleskop, ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Materi ke-10 yaitu prestasi kaum muslimin pada bidang sains. Nah, yang pertama ada Jabir Ibnu Hayyan atau Gebir. Nah, Jabir Ibnu Hayyan merupakan seorang ilmuwan dan filsuf terkemuka. Dia menjadi bapak kimia the father of modern chemistry sebagai pelengkap dasar dan perintis laboratorium kimia modern. Memiliki nama lengkap Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan Al-Azzi. Di barat dikenal dengan nama Gebir. Dilahirkan di Tus, Khurasan, Iran tahun 721 Masehi atau sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, ayahnya bernama Hayyan Al-Azzi, berasal dari suku Arab. Ayahnya seorang ahli farmasi dan kabilah Yaman. Jabir
adalah di bidang kimia, farmasi, fisika, filosofi, astronomi. Jabir mulai merintis karirnya di bidang kimia. Ketertarikannya dalam bidang ini membuatnya terus mendalami sehingga menjadi seseorang yang ahli kimia. Hal ini dikarenakan turunan dari ayahnya yang berprofesi sebagai seorang prajurit. Nah, yang kedua yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bernama lengkap Waliuddin Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Al Hasan Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Khaldun. Nah, nama Waliuddin adalah gelar kehormatan dan kebesaran yang dianugerahkan oleh Raja Mesir sewaktu ia diangkut menjadi ketua pengadilan di Kairo, Mesir. Nah, ia dijuluki sebagai bapak sosiologi dan bapak historiografi. Nah, Ibnu Khaldun lahir pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi di Tunisia. Khaldun termasuk salah satu seseorang ulama keturunan Andalusia yang hijrah ke Tunisia pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Nah, untuk materi yang ke-11 yaitu paradigma sains modern. Yang pertama, pengertian paradigma sains modern. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir atau kognitif. Bersikap afektif. Paradigma juga dapat berarti seperangkat aset konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realita kehidupan, khususnya dalam disiplin intelektual. Juga ada kolerasi paradigma sains modern dan lingkungan hidup. Nah, paradigma sains modern barat yang dikemukakan oleh Anthony Graf yakni sebagai berikut. Paradigma antroposentrisme, biosentris, dan ekosentris. Nah, antroposentrisme adalah paradigma yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Nah, untuk yang kedua, biosentrisme. Biosentrisme itu tidak benar bahwa hanya manusia yang mempunyai nilai. Alam mempunyai nilai yang pada dirinya sendiri. Ciri aliran ini adalah aliran biosentris. Teori ini menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Yang terakhir ada ekosentrisme. Pada ekosentrisme, pemakaian etika mencakup komunikasi ekosistem seluruhnya. Ekosentrisme adalah kelanjutan dari teori etika lingkungan, biosentrisme. Nah, teori ini sering disamakan begitu saja karena banyak kesamaan, yaitu pada penekanannya, pendobrakannya para antroposentrisme yang membatas keberlakuan etika pada komunitas manusia saja. Nah, keduanya memperluas keberlakuan etika untuk mencakup komunitas yang lebih luas. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu sikap kaum muslimin terhadap sains kaum barat. Yang pertama, sikap kaum muslimin terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, nah, kelompok yang pertama itu kelompok muslim yang apologetik. Nah, kelompok ini menganggap sains modern itu bersifat universal dan netral. Oleh karena itu, mereka bermelegitimasi hasil-hasil sains modern dengan mencari-cari ayat Al-Quran yang sesuai dengan teori dalam sains tersebut. Nah, yang kedua ada kelompok yang masih bekerja dengan sains modern tetapi harus juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmunya agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak islami. Nah, fungsinya termodifikasi sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan dan cita-cita Islam. Nah, ada kelompok yang terakhir yaitu yang ketiga, kelompok yang percaya dengan adanya Islam dan berusaha membangunnya.